Bab 3471, Pemimpin Kultus Penyihir Kuno. Zhong Yi melarikan diri dari jarak tertentu dan menghela nafas lega ketika dia menemukan bahwa Xiao Qing dan yang lainnya tidak mengejarnya. Dia belum pernah mengalami perasaan menakutkan seperti itu selama ribuan tahun. Rasanya seperti berjalan melewati gerbang neraka. Tapi dia tidak menyerah, dan dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia hanya mengamati secara diam-diam dalam kegelapan. Menurutnya, lawannya pasti tidak akan bisa menghilangkan tumbuhan spiritual gelap seperti bunga Netherworld. Begitu orang-orang ini jatuh ke dalam jurang, dia masih punya peluang. Ye Bufan mengabaikan Zhong Yi yang melarikan diri. Yang dia inginkan sekarang adalah bunga ajaib langka di depannya. Leng Qingqiu berkata, "Xiao Fan, kenapa aku tidak pergi?" Dia telah melihat bahwa serangan spiritual bunga iblis ini sangat mendominasi, dan dia adalah yang terkuat di antara mereka. Tidak, aku akan melakukannya. Ye Bufan tidak berniat membiarkan mereka bertiga memetik bunga Netherworld. Xiao Qing adalah monster peri, kuat secara fisik, tetapi lemah secara mental. Hal yang sama berlaku untuk Jin Meyer. Orang barbar juga kuat dalam tubuh fisiknya. Yang paling penting adalah hanya sedikit orang yang pernah melihat bunga iblis ini. Dari sudut pandang saat ini, bahkan Daluo Jinxian pun tidak bisa terlalu dekat. Meskipun Leng Qingqiu lebih kuat, saya khawatir dia hanya bisa mendekat dan masih tidak bisa melepaskannya. Dalam hal ini, yang paling tepat adalah melakukannya sendiri. Dia melangkah keluar dalam satu langkah, menginjak kehampaan yang gelap, dan mendekati bunga Netherworld. Bunga Netherworld melayang dalam kegelapan, mengayunkan kelopaknya yang berwarna merah darah dan membuat tawa yang aneh. Pada saat yang sama, serangan kuat sangat dahsyat. Begitu Ye Bufan mendekati Bai Zhang, dia merasakan sakit yang menyengat di kepalanya. Serangan mental yang sangat kuat. Ye Bufan berhenti dan menebas dengan pisau kesadaran ilahi, memotong kekuatan mental yang menyerang laut kesadaran, dan kemudian dia merasa sedikit lebih nyaman. Karena dia telah mempersiapkan diri dengan baik dan memiliki teknik kesadaran ilahi, situasinya jauh lebih baik. Meskipun dia merasa sedikit tidak nyaman, dia tidak jatuh ke dalam jurang gelap seperti Luo Xian berbaju hitam sebelumnya. Setelah menguasai metode ini, Ye Bufan mendekat lagi. Setelah berada dalam jarak 100 kaki, serangan spiritual bunga Netherworld menjadi lebih kuat. Namun, dia juga menguasai metode konfrontasi. Dia menebas dengan pedang kesadaran ilahi satu demi satu, memotong semua serangan ini menjadi beberapa bagian. Zhong Yi bersembunyi di kegelapan, berharap melihat pemuda itu jatuh ke dalam jurang, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan berdiri teguh dan bergerak maju sedikit demi sedikit. Apa yang terjadi? Ini membuatnya terkejut. Anda tahu bahwa Luo Xian yang hebat tidak bisa menahan diri, bagaimana pemuda ini melakukannya? Ye Bufan bergerak maju selangkah demi selangkah, tetapi semakin dekat dia, semakin kuat serangan mentalnya. Ketika dia mencapai sekitar 80 kaki, pedang kesadaran ilahi menjadi agak tidak mampu menahannya. Dia berhenti, tapi tidak mundur. Dia hanya berdiri di sana dan terus menggunakan serangan mental ini untuk mengasah pisau kesadaran. Dia sangat akrab dengan situasi ini. Dia telah menggunakan metode ini untuk meningkatkan kekuatan mentalnya di Demonic Sound Pond. Sekarang saya telah menemukan kesempatan langka ini lagi, tentu saja saya tidak akan melepaskannya. Serangan sonik dari Demon Sound Pond seperti pedang, yang relatif mudah untuk ditangani. Dan serangan mental bunga dalam Netherworld ini seperti gelombang yang luar biasa, gelombang demi gelombang, gelombang demi gelombang, dan sangat sulit untuk menghadapinya dengan segala cara yang mungkin. Namun, justru karena inilah pedang kesadaran ilahi dapat diasah dengan lebih baik. Tanpa disadari, Ye Bufan memasuki kondisi kesurupan lagi. Pedang kesadaran ilahi terus menebas, masing-masing secepat yang lain lebih kuat dari yang terakhir, dan kekuatan mentalnya juga meningkat melalui pelatihan semacam ini. Ketika dia bisa menahan serangan bunga Netherworld, dia tanpa sadar mengambil langkah maju dan melanjutkan pelatihan. Mereka bertiga, Xiao Qing dan yang lainnya, menjaga di belakang. Selama ada yang mendekat, mereka akan memukul mereka dengan tongkat untuk memastikan tidak ada yang bisa mengganggu latihan Ye Bufan.
Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Saat jaraknya semakin dekat sedikit demi sedikit, jaraknya telah mencapai 60 kaki. Ada raungan keras di benak Ye Bufan, dan kekuatan mentalnya tiba-tiba meletus seperti air mancur yang telah terkumpul sejak lama. Tahap awal Daluoxian. Kekuatan mentalnya sekali lagi memimpin dan mencapai ranah Daluo Immortal. Hahaha, akhirnya sebuah terobosan. Ye Bufan merasa gembira di dalam hatinya, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan sesuatu lagi dengan kombinasi keadaan yang aneh. Kekuatan mentalnya meningkat pesat, dan dia bergerak maju lagi di bawah perlindungan pedang kesadaran ilahi, langsung mencapai posisi 50 kaki. Tapi itu saja, sudah sangat sulit untuk bergerak maju setelah mencapai titik ini. Dia awalnya ingin berlatih lebih banyak lagi, tetapi dia terkejut menemukan bahwa bunga Netherworld jauh lebih gelap dari sebelumnya, dan sepertinya bunga itu tidak jauh dari layu. Tidak, umur benda ini hanya 3 hari, jadi kamu harus cepat mengambilnya. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berlatih sekarang, tapi itu pasti bukan waktu yang singkat, dan dia harus melakukannya segera ambil benda ini. Bahkan jika kekuatan mentalnya meningkat pesat, dia masih tidak bisa mendekati bunga Netherworld. Karena orang tidak dapat melewatinya, mari kita coba cara lain. Dengan pemikiran di benak Ye Bufan, 2 tubuh Tao muncul di sampingnya dan bergegas maju bersama. Tetapi serangan spiritual bunga darah Netherworld begitu kuat sehingga tubuh Tao tidak dapat menahannya begitu ia maju 2 hingga 3 kaki dan menghilang ke dalam kehampaan. Ye Bufan mengerutkan kening. Sepertinya ilusi ini tidak cukup. Sejak Ye Erlang mempraktikkan buku keabadian, kekuatannya telah mencapai puncak Daluo Immortal. Yang terpenting adalah dia tidak takut dengan serangan mental sama sekali. Fakta membuktikan bahwa metodenya masih sangat efektif, dan Erlang sama sekali mengabaikan tawa bunga Netherworld. Setelah beberapa langkah, dia mendekat, mengulurkan tangan dan menarik bunga Netherworld, dan mengirimkannya ke istana Raja Naga. Tanpa bunga iblis ini, serangan spiritual akan segera hilang. Senyuman muncul di sudut mulut Ye Bufan. Sepertinya ada sesuatu yang jatuh, dan semuanya menjadi begitu sederhana ketika dia menemukan arah yang benar. Selama periode waktu ini, Zhong Yi bersembunyi di kegelapan, berharap Ye Bufan akan gagal, berharap semua orang di depannya akan jatuh ke dalam jurang, dan kemudian dia akan memikirkan solusinya. Namun setelah menunggu dan menunggu, mataku terbelalak hingga hampir melotot keluar dari rongganya. Tidak putus asa, dan akhirnya mengambil bunga Netherworld. Sialan, bagaimana dia melakukannya? Bisakah dia menggunakan klon saja? Dia menyaksikan semuanya dengan matanya sendiri, tapi dia tidak mengerti poin kuncinya, mengira Ye Erlang hanyalah tiruan. Ye Bufan memasukkan bunga Netherworld ke dalam sakunya, merasa bahagia di hatinya, dan kembali ke Leng Qingqiu dan yang lainnya. Saat dia hendak pergi, tawa arogan terdengar di udara. Hahaha, nak, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh muncul, dan seorang lelaki tua berbaju hitam muncul di depan beberapa orang. Itu pemimpinnya. Setelah melihat lelaki tua berbaju hitam itu, wajah Zhong Yi penuh kegembiraan, dan dia berlari dalam sekejap. Saya telah melihat pemimpinnya. Orang tua berbaju hitam adalah Si Yue, pemimpin sekte penyihir kuno. Dia telah menerima berita tentang bunga Dura Netherworld dan bergegas ke sini sesegera mungkin. Namun, dia juga seorang pria yang licik. Dia tahu bahwa bunga iblis ini sangat sulit dipetik, jadi dia bersembunyi di kegelapan dan ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan manfaatnya. Di luar dugaan, pemuda tersebut justru memetik bunga Netherworld. Hal ini membuatnya begitu gembira hingga ia langsung berlari keluar untuk memetik buah persik. Bab 3472, Melarikan Diri. Si Yue memandang Ye Bufan, matanya penuh dengan keserakahan dan kegembiraan. Di antara 4 master sekte utama di alam langit gelap, dia dianggap yang lebih lemah, hanya mendiang Raja Iblis Abadi. Jika Anda mengambil bunga Netherworld ini ke tangan Anda sendiri, setidaknya Anda bisa mencapai puncak Raja Abadi. Tidak peduli betapa beruntungnya Anda mungkin bisa melangkah ke dalam Dewa Abadi. Anak kecil, tolong serahkan bunga Netherworld secepatnya.
Aku akan mengampuni hidupmu segera setelah aku bahagia. Menurutnya, pihak lain hanyalah manusia biasa. Dia masih sangat muda dan kekuatannya pasti tidak jauh lebih tinggi. Selain itu, dia datang ke kegelapan, budidaya Tianyu sangat ditekan, dan dia bukan tandingannya. Ye Bufan melirik Si Yue. Dia memiliki dua tujuan kali ini adalah untuk menaklukkan seluruh kegelapan. Menaklukkan pemimpin sekte penyihir kuno adalah salah satu tujuannya. Saya sangat ingin menemukan Situ Dianmo dan meninggalkannya, tetapi saya tidak menyangka orang ini akan datang ke rumah saya dan menyelamatkannya. Aku masalahnya. Berikan aku jiwamu. Jadilah pelayanku, dan aku bisa mengampuni hidupmu. Si Yue tercengang. Menurutnya, pihak lain seharusnya gemetar saat menghadapi pemimpin sekte penyihir kuno. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain tidak hanya tidak takut, tetapi juga ingin mengakuinya sebagai pemimpin. Apakah ini pria gila? Mengonfirmasi bahwa dia mendengar dengan benar, ekspresinya langsung menjadi gelap. Raja abadi tidak bisa dihina, dan selain itu, dia adalah pemimpin sebuah agama. Si Yue membalik pergelangan tangannya, dan bola energi hitam mengembun menjadi tombak hitam di telapak tangannya. Dia mengangkat tangannya dan menembak ke arah Ye Bufan. Menurut idenya, akan lebih baik jika dia bisa mengambil inisiatif untuk melakukannya, serahkan bunga Netherworld, bahkan jika dia tidak menyerahkannya kepada dirinya sendiri. Kamu bisa mendapatkannya bahkan jika kamu membunuh lawannya. Melihat orang ini benar-benar menyerang Ye Bufan, Xiao Qing bergegas ke arahnya dalam sekejap. Gada besar di tangannya langsung mengenai tombak hitam itu. Hanya ada suara teredam saat tombak dan gada itu bertabrakan, langsung hancur berkeping-keping dan menghilang ke dalam kehampaan. Si Yue terkejut. Dia belum pernah melihat Xiao Qing mengambil tindakan sebelumnya, dan dia tidak tahu seberapa kuat lawannya. Dia tidak menyangka dia begitu kuat. Dia dengan santai mematahkan tombak hitam itu. Kekuatan ini setidaknya tidak lebih rendah dari miliknya. Dia tidak menunggu. Dia pulih dari keterkejutannya, matanya bersinar terang, dan energi pedang yang tajam menebas kehampaan. Ini, ilmu pedang yang sangat kuat. Si Yue terkejut. Dia tidak menyangka selain Xiao Qing, ada Raja Abadi di sisi lain. Terlebih lagi, ketajaman pedang ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya dalam hidupnya. Karena terkejut, dia mengangkat tangannya dan melambai, perisai tulang putih ada di depannya. Ini adalah harta pelindungnya. Itu telah mencapai tingkat senjata abadi kelas menengah. Dia telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali sebelumnya. Tapi dia pikir itu tidak masalah memblokir pedang lawan kali ini, tapi sesuatu terdengar di telinganya. Dengan sekali klik, perisai tulang putih itu terbelah menjadi dua oleh pedang, tapi energi pedang tetap tidak berkurang dan langsung menuju ke dadanya. Panik dan buru-buru menghindar ke samping, tapi dia sudah terlambat. Dengan satu langkah, energi pedang melewati bahu kanannya, memunculkan awan kabut darah. Ekspresi ngeri di wajahnya. Dia berpikir bahwa gerakannya barusan adalah tindakan yang cerdas, dan dia membiarkan lawan mengambilnya. Pergi ke bunga Netherworld, lalu berdiri untuk memetik buah persik. Salah, kamu menendang pelat besinya, dan kamu tidak bisa memetik buah persiknya sama sekali. Bagaimanapun juga, bunga Netherworld adalah. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, alangkah baiknya jika dia bisa menyelamatkan nyawanya. Dia tidak lagi ragu-ragu, dan sosoknya berubah menjadi bola asap hitam dan melesat ke kejauhan seperti kilat. Ada alasan kenapa dia bisa hidup bertahun-tahun. Orang ini memiliki visi yang unik dan tahu bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan keuntungan apapun jika dia terus bertarung, jadi dia membuat keputusan tegas dan segera kabur. Xiao Qing dan Xiao Qing juga tertegun sejenak. Mereka tidak menyangka orang ini akan berlari begitu cepat. Sesuatu yang tidak terduga terjadi, dan sudah terlambat untuk menghentikannya saat ini, dan pihak lain melarikan diri tanpa jejak. Zhong Yi berdiri di dekatnya, matanya kusam dan wajahnya pucat, dia benar-benar bodoh. Awalnya, ketika saya melihat pemimpin datang secara langsung, saya berpikir bahwa acara besar hari ini telah diputuskan, dan dengan berdiri saya tidak hanya dapat memberikan kontribusi untuk menyenangkannya, tetapi juga mendapatkan beberapa manfaat di sepanjang jalan. Hasilnya kurang bagus, pemimpinnya terluka oleh dua serangan,
berbalik dan lari, meninggalkan dirinya di sini. Ye Bufan menatapnya dan tersenyum tipis, kamu jelas telah melarikan diri, mengapa kamu kembali? Apakah kamu pikir kamu telah hidup terlalu lama? Aku, sebenarnya. Zhong Yi ragu-ragu sejenak lama, tapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Tiba dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke punggung Ye Bufan dan yang lainnya, pemimpinnya kembali lagi. Awalnya, dia ingin menarik perhatian beberapa orang dengan membuat klaim palsu di timur dan barat untuk memberi dirinya kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi trik semacam ini terlalu kekanak-kanakan di depan Ye Bufan dan yang lainnya. Begitu berubah menjadi asap hitam, cahaya pedang Leng Qingqiu menebas. Cahaya pedang yang tajam menyapu, darah memercik dan asap hitam menghilang, dan tubuh Zhong Yi jatuh ke tanah, telah dipotong seluruhnya menjadi 7 atau 8 bagian. Mata orang ini melebar setelah kematian, dengan wajah penuh kengganan. Raja peri dan hantu yang agung meninggal di sini begitu saja. Setelah menyelesaikan masalah langsung, Ye Bufan dan yang lainnya meninggalkan jurang tak berujung dan dengan cepat menemukan lembah tersembunyi. Gada Xiao Qing dihancurkan dengan tongkat, membuka gua sementara. Bunga Netherworld hanya berumur 3 hari, kalaupun dipetik harus digunakan secepatnya. Jika itu orang lain, dia hanya bisa meminumnya saat itu juga, tapi Ye Bufan adalah ahli ramuan dan bisa memurnikannya menjadi pil dan menyimpannya tanpa batas waktu. Dia mengeluarkan kuali Dewa Obat dan bunga roh darah, serta selusin bahan obat tambahan lainnya. Ketika semuanya sudah siap, mulailah menyempurnakan pil darah hitam neter. Sekitar setengah jam kemudian, aroma yang kuat memenuhi seluruh gua. Kemudian Ye Bufan mengulurkan tangan dan bergerak, dan pil merah tua terbang keluar dan jatuh ke dalam botol giok di tangannya. Pil darah hitam neter hanyalah pil legendaris sebelumnya, dan belum ada yang pernah menyempurnakannya. Secara umum, umur bunga Netherworld hanya 3 hari, dan tidak ada waktu untuk memetiknya dan mencari seseorang untuk memurnikannya. Terlebih lagi, mereka yang membutuhkan bunga obat ini semuanya adalah hantu dan makhluk abadi dari klan kegelapan, dan tidak ada ahli ramuan di antara mereka. Karena itu, yang ada di tangan Ye Bufan bisa dikatakan yang pertama dari jenisnya. Menurut catatan medis kuno, khasiat obat mujarab ini ternyata sangat bagus. Klan kegelapan dapat dengan cepat meningkatkan budidaya dan kekuatan garis keturunan mereka dengan membawanya, setidaknya ke tingkat super. Keabadian duniawi dapat mencapai tingkat keabadian surgawi jika mereka mengambilnya, dan keabadian surgawi dapat naik ke tingkat keabadian jika mereka mengambilnya. Mungkin karena itulah satu bunga Netherworld dapat dimurnikan menjadi satu ramuan, bukan 9 ramuan yang diproduksi dalam satu tungku seperti sebelumnya. Ye Bufan melihat ramuan di tangannya dan mengangguk puas. Meskipun agak pendek, itu cukup untuk memberi situs sedikit tinta. Adapun Ye Tian, dia mungkin memiliki kesempatannya sendiri setelah naik ke dunia abadi, tetapi hal semacam ini tidak bisa dipaksakan. Setelah menyingkirkan ramuan itu, beberapa orang berangkat lagi, bergegas menuju istana Feisheng. Bab 3473 Hewan Peliharaan Binatang. Ye Bufan mengikuti petunjuk di peta dan terbang selama 3 hari. Menurut tanda di peta, hanya ada satu Ascension Hall di seluruh wilayah langit gelap, dan terletak di persimpangan Sekte Iblis Abadi dan Sekte Raja Hantu. Sudah melihat Ascension Hall dari kejauhan, beberapa orang jatuh dari udara dan melangkah maju. Tempat ini awalnya merupakan dataran tandus, namun karena istana Feisheng ada di sini, lambat laun banyak orang berkumpul di sekitarnya, membentuk kota kecil dengan jumlah penduduk puluhan ribu. Alam langit gelap penuh dengan kegelapan, dan mereka yang dapat bertahan hidup di sini pada dasarnya adalah hantu dan makhluk abadi. Tetapi sebagian besar adalah hantu abadi tingkat terendah. Mereka tidak memiliki teknik budidaya yang baik dan tidak memiliki sumber daya budidaya yang lebih banyak. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang di sini yang bekerja sebagai pedagang kecil dan pedagang, menggunakan popularitas di sini untuk menukarkan sejumlah sumber daya budidaya. Saat ini, mereka bukan lagi hantu gelap dan abadi di mata orang lain, melainkan hanya manusia biasa. Melihat orang-orang sibuk dan biasa ini, Ye Bufan merasakan keintiman di hatinya.
Ketika saya berada di kota Jiangnan, pada dasarnya seperti inilah perasaan saya mengikuti ibu saya. Pada saat ini, kota yang semula damai tiba-tiba menjadi keributan, dan orang-orang di depan terus berlari mundur. Lari, setan kecil itu datang. Orang-orang di kota sepertinya telah melihat sesuatu yang mengerikan, dan melarikan diri satu persatu. Melihat pemandangan ini, seorang anak yang bermain dengan kincir angin di tangannya benar-benar tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi dan berdiri di sana dengan bingung. Ini adalah gadis kecil berusia sekitar 3 atau 4 tahun. Dia cantik dan lembut, seperti boneka porselen. Saat ini, dia belum punya waktu untuk berlatih, jadi dia tidak berbeda dengan orang biasa. Pada saat yang sama, tanah bergetar, dan 7 atau 8 orang berjalan di ujung jalan. Pemimpinnya adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian indah, dengan ekspresi arogan dan kasar di wajahnya, tetapi dia sangat kuat dan telah mencapai tahap awal dari Great Spirit Ghost Immortal. Di belakangnya ada 8 penjaga dengan aura kuat, semuanya telah mencapai tingkat Great Spirit Immortal. Di depannya, monster peri besar berlari tanpa henti. Orang ini seperti bukit, dan tanah bergetar setiap kali dia melangkah. Binatang peri tingkat 5, harimau iblis yang haus darah. Terlihat bahwa ini bukanlah monster peri biasa, melainkan monster favorit yang dibesarkan oleh pemuda ini. Mata merah darah orang ini terbuka lebar dengan niat membunuh. Setelah melihat lelaki besar ini, gadis kecil itu terkejut dan menangis panik. Ayah, Bu, datang dan selamatkan aku. Teriakannya segera menarik perhatian harimau haus darah itu. Matanya memancarkan cahaya ganas yang memilih orang lain untuk dimakan, dan ia bergegas mendekat sambil mengaum. Saat Ye Bufan melihat adegan ini, titik lembut di hatinya tersentuh, membuatnya teringat pada putrinya. Karena kondisi tubuhnya yang istimewa, Yezi kecil telah tumbuh lebih cepat daripada anak-anak lain sejak dia masih kecil. Jika dia masih ada sekarang, dia mungkin akan berukuran sama dengan gadis kecil ini. Yaya, cepat lari, siapa yang bisa menyelamatkan Yayaku? Saat ini, tangisan panik seorang wanita datang dari jauh, penuh keputusasaan. Dia berteriak sambil berlari ke sisi ini, tetapi sebagai Void Ghost Immortal level rendah yang baru berada di tahap awal, kecepatannya tidak bisa menandingi monster peri level 5. Harimau yang haus darah itu menunjukkan keganasannya, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit gadis kecil itu. Para pelayan sama sekali tidak berniat menghentikannya. Sebaliknya, mereka tertawa, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang menarik. Pemuda berpakaian warna-warni itu. Bahkan lebih sombong lagi, dia berdiri di sana dan bertepuk tangan dan berteriak, makanlah sayang, satu saja tidak cukup, masih ada lagi di sana. Seekor harimau, mata Ye Bufan bersinar dengan cahaya dingin, dan sosoknya bersinar. Sen datang ke belakangnya, memeluknya, dan dengan cepat melayang kembali. Harimau iblis yang haus darah hanya menelan sepotong kosong setelah satu gigitan. Hal ini membuatnya sangat tidak puas, dan ia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Orang ini menunjukkan keganasannya dan hendak menerkam lagi, tetapi pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata Ye Bufan, dan auranya tiba-tiba meledak. Meskipun harimau yang haus darah itu ganas, ia hanyalah hewan peliharaan. Ia selalu menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, lalu berbalik dan lari kembali. Ye Bufan menunduk dan menatap gadis kecil di pelukannya. Adik perempuan, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Meskipun gadis kecil itu tidak terluka, dia takut dengan kejadian tadi. Wajah kecilnya pucat, membuatnya terlihat menyedihkan. Yaya, sambil menangis, wanita parubaya itu berlari dan memeluk gadis itu. Seorang lelaki gagah juga berlari dari seberang jalan panjang. Dia adalah ayah dari anak tersebut dan melindungi ibu dan putrinya. Dermawan, terima kasih telah menyelamatkan anakku. Wanita itu berlutut di depan Ye Bufan dan bersujud terima kasih. Pada saat ini, pemuda berpakaian mewah dan beberapa anak buahnya bergegas mendekat dengan momentum yang dahsyat. Siapa yang berani memanfaatkan keberanian macan tutul yang ambisius dan berani menunda pemberian makan hewan peliharaan saya? Apakah
Anda ingin memberontak. Wanita itu dengan cepat berbalik dan berlutut di depan pemuda berpakaian bagus itu. Tuan Pan, tolong izinkan putriku pergi, dia baru berusia 3 tahun. Betapa beraninya kamu wanita yang licik. Saat dia berbicara, seorang bajingan bermata segitiga melangkah keluar dari belakang dan menunjuk ke arah wanita itu. Kaulah orangnya yang bisa menjadi daging favorit tuan muda. Putriku telah diberkati dengan 8 masa kultivasi, tetapi dia masih berani menolak. Wanita itu menangis, tetapi dia tidak berani menolak sama sekali, dan berlutut, tanah dan bersujud. Tidak, aku benar-benar tidak bisa. Putriku masih terlalu muda. Dia baru berusia 3 tahun. Mohon ampun. Pada saat yang sama, semua orang yang melihatnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tidak ada gunanya. Ketika kamu bertemu iblis kecil seperti Panli, tidak ada gunanya bahkan jika kepalamu hancur. Ya, orang ini benar-benar tidak manusiawi. Sungguh dosa, bukankah dia meninggalkan begitu saja? Beberapa hari yang lalu, kenapa kamu di sini lagi? Orang-orang ini menjauh dan berbicara dengan berbisik. Tidak ada yang berani berbicara dengan keras karena takut menimbulkan bencana bagi diri mereka sendiri. Panli berdiri di sana, sedikit mengernyit, dengan rasa jijik di wajahnya. Apa yang kamu tunggu? Pernahkah kamu melihat bahwa hewan peliharaanku sudah lapar? Dengan tuannya berdiri di sampingnya, harimau yang haus darah itu tampak percaya diri lagi, dengan cahaya yang tajam di matanya dan raungan yang terus-menerus dari matanya, mulut. Tuan, jangan khawatir, kamu akan segera baik-baik saja. Mata segitiga di wajahnya penuh dengan sanjungan, tetapi ketika dia menoleh ke belakang, dia tampak seperti roh yang ganas. Apakah kamu mendengar itu? Keluar dari sini, keluar dari sini. Saat dia berteriak, gadis kecil itu sepertinya menyadari ada yang tidak beres, dan menangis. Dasar iblis, tidak ada yang bisa menyakiti putriku hari ini. Pria besar itu melompat ke depan ibu dan putrinya, dengan pisau pendek hitam di tangannya. Kamu tidak tahu bagaimana hidup dan mati, bahkan seekor semut pun berani menjadi begitu sombong. Mata segitiga melotot, dan dengan lambaian tangannya, pria gemuk itu bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan, dan terbang puluhan kaki jauhnya. Dia jatuh ke tanah dan muncrat darah. Dia berjuang beberapa kali tetapi tidak bisa berdiri lagi. Wanita itu berlutut di tanah dengan wajah putus asa. Tuan, mohon belas kasihan. Mengapa Anda tidak menggunakan saya sebagai daging untuk hewan peliharaan Anda? Biarkan saja putri saya pergi. Awalnya, ibu dan putrinya tampak sedih, tapi Panli tidak ada belas kasihan, dan malah dia menunjukkan kemarahan. Kalian para tak tersentuh yang tidak layak pantas mati, jadi ayo kita makan semuanya bersama-sama. Setelah mengatakan itu, dia menepuk kepala harimau yang haus darah itu. Pria itu tiba-tiba menerkam ibu dan putrinya, membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit ibu dan putrinya. Bab 3474 Serangan Ganda. Melihat tragedi itu akan segera terjadi, banyak orang di sekitar mereka yang menoleh dan tidak tahan lagi menontonnya. Pria bermata segitiga itu berdiri di sana dengan cibiran di wajahnya. Dia sudah sering melihat pemandangan seperti ini sebelumnya. Tidak ada jejak intoleransi atau rasa kasihan di hatinya, hanya keinginan untuk menyenangkan tuannya. Tetapi pada saat ini, penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap, dan sesosok tubuh besar terhempas, menjatuhkannya ke tanah. Orang ini hampir tidak tertabrak sampai mati. Untungnya, dia memiliki budidaya roh abadi yang agung, jadi dia berhasil menyelamatkan nyawanya. Berjuang untuk mendorong sosok hitam itu menjauh, dia terkejut saat mengetahui bahwa sebenarnya harimau haus darah itulah yang menerkamnya. Berbalik, dia melihat seorang pria muda berdiri di depan keluarga beranggotakan 3 orang, melindungi mereka di belakangnya. Ye Bufan mengusir harimau haus darah itu dan melihat kembali ke keluarga beranggotakan 3 orang yang panik. Jangan takut, tidak apa-apa, ambil saja ini dan pergi. Setelah berbicara, Ye Bufan membalik pergelangan tangannya dan mengirimkan botol giok kecil kepada mereka bertiga. Di dalamnya ada 3 pil, yang diserap dan dimurnikan dalam botol pemurnian iblis setelah memasuki alam langit gelap. Meskipun tingkat ramuannya tidak tinggi,
itu cukup untuk memungkinkan keluarga beranggotakan 3 orang untuk meningkatkan budidaya mereka secara signifikan. Mereka tidak perlu lagi khawatir akan diintimidasi dengan santai di masa depan. Dermawan, wanita parubaya itu benar-benar ketakutan. Dia tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Dia bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Pria gagah itu berkata kepada wanita itu, "Bawa Yaya dan segera pergi, dermawanku dan aku ada di sini." "Tidak perlu, kamu boleh pergi juga, aku bisa menanganinya sendiri." Ye Bufan menjentikkan jarinya, dan pil penyembuhan jatuh ke dalam mulut orang kuat. Kemudian dia mengangkat tangannya dan melambai, dan kekuatan tak kasat mata langsung mengirim keluarga yang berjarak 300 kaki itu. Mereka bertiga melihat kekuatan Ye Bufan dan tidak berkata apa-apa lagi. Mereka berlutut di tanah dan bersujud 3 kali sebelum segera melarikan diri dari sini. Kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, dan Pan Li serta yang lainnya juga kaget. "Brengsek, kamu benar-benar melepaskan daging hewan peliharaan tuan muda kita." Mata segitiga adalah orang pertama yang sadar. Orang ini dipukuli sampai mati, dan dia segera bergegas dengan gigi dan cakarnya terlihat marah. Saat ini, dia telah melihat identitas Ye Bufan. Dia hanyalah ras manusia, dan dia tidak bisa menjadi lawannya di sini. Justru karena itulah dia mengambil tindakan dengan tidak hati-hati. Namun ia tidak pernah menyangka begitu ia mencapai setengah jalan, lehernya ditangkap oleh sebuah tangan besar dan ia terangkat ke udara seperti seekor ayam. Mata segitiga penuh ketakutan saat ini. Dia awalnya ingin memberikan kontribusi besar di depan tuannya, tapi dia tidak menyangka pemuda ini akan begitu sombong. "Wah, kamu sedang mencari kematian." Pan Li sangat marah saat melihat Ye Bufan pertama kali memukuli hewan peliharaannya, dan sekarang memukuli perempuan jalang itu. "Ayo berkumpul dan bunuh dia. Jangan pukul dia sampai mati, aku akan memberinya makan hidup-hidup untuk hewan peliharaanku." Petik 2. Orang-orang di belakangnya tidak ragu-ragu dan langsung menerkamnya. "Kamu bajingan, kamu sedang mencari kematian." Xiao Qing sudah siap untuk bergerak dan segera bergegas maju dengan tongkat di tangan. Penjaga pertama baru saja bergegas maju, tetapi sebelum dia dapat mengambil tindakan, gada besar itu mengenai kepalanya, menghantamkannya ke dalam genangan pai daging. Orang-orang di belakang semuanya terkejut. Tidak ada yang menyangka kalau loli kecil ini begitu kuat. Xiao Qing tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Dia memukul mereka masing-masing dengan tongkat, dan hampir dalam sekejap mata, ketujuh dari mereka berubah menjadi 7 pai daging, dan bau darah yang kaya melayang di dalamnya, udara. Orang-orang di sekitar tercengang. Mereka mengira mereka sudah selesai memprovokasi Raja Iblis kecil, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka begitu kuat. Bahkan Pan Li tercengang. Dia memiliki status khusus dan para penjaga yang dikirim oleh keluarganya semuanya adalah orang-orang kuat yang terkemuka. Di masa lalu, dia mengandalkan kekuatannya untuk menindas orang lain, mengandalkan kekuatan bawahannya untuk menindas orang lain. Bahkan jika dia menghadapi sedikit perlawanan, dia dapat mengandalkan kekuatannya untuk menghancurkannya dibunuh seperti ayam. Mata segitiga itu tergantung di udara, melihat semuanya dengan jelas. Awalnya, dia ingin mengandalkan orang-orang itu untuk menyelamatkannya, tetapi sekarang dia sangat ketakutan hingga tulang punggungnya gemetar, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Ye Bufan mencubit lehernya dengan tangan kanannya dan melambai ke Xiao Qing dengan tangan kirinya. "Bawa binatang itu ke sini." Ya, Xiao Qing setuju dan berjalan menuju harimau yang haus darah itu. Bukan hanya orang-orang yang ketakutan, monster peri ini juga ketakutan. Ketika dia melihat Xiao Qing berjalan ke arahnya, dia merasakan momentum yang kuat dan berbalik dan lari. Tapi bagaimana dia bisa melarikan diri? Begitu dia berbalik, ekor besar itu jatuh ke tangan Xiao Qing, dan dia menyeretnya ke atas dan pergi. Harimau haus darah itu meronta mati-matian sambil mencakar tanah dengan keempat cakarnya, pada akhirnya hanya membuat 4 jurang, namun tidak berdampak sama sekali. Dengan tubuh kuat Xiao Qing, bagaimana dia bisa bersaing dengannya? Dia diseret tepat di depan Ye Bufan, dan kemudian menendang pantatnya dengan keras. Konon,
Jika pantat harimau tidak bisa disentuh berarti ia kurang kuat. Pada saat ini, harimau yang haus darah itu ditendang, tetapi dia hanya bisa berbaring di tanah dan gemetar, tanpa sedikit pun amarah. Orang ini tidak lagi memiliki keganasan seperti sebelumnya. Dia menatap pemuda di depannya dengan sepasang mata harimau ketakutan, tidak tahu bagaimana dia akan menghukumnya. Buka mulutmu. Ye Bufan memegang mata segitiga di tangannya dan memberi perintah. Tidak, tidak akan pernah. Mata segitiga, yang baru saja tenang, berteriak ngeri. Pan Li juga mengerti dan berteriak keras dari belakang. Tidak, patuhi perintahku dan jangan buka mulutmu. Harimau yang haus darah itu ragu-ragu, tidak tahu siapa yang harus didengarkan, tapi saat ini Xiao Qing menendang pantatnya dengan keras. Apakah kamu ingin mati? Kamu tidak mendengar apa yang dikatakan kakakku. Merasakan aura menakutkannya, harimau haus darah itu gemetar ketakutan. Dia tidak lagi peduli pada Pan Li dan membuka mulutnya yang berdarah. Tidak, tolong jangan, tolong lepaskan aku, tolong jangan. Meskipun mata segitiga memberi makan monster itu dengan jumlah orang yang tidak diketahui, dia bahkan senang mengagumi ketakutan orang-orang itu sebelum mereka mati. Sekarang setelah peran dirotasi, padahal sebenarnya giliranku, aku sangat takut hingga seluruh tubuhku gemetar. Ye Bufan mengabaikannya dan mengeluarkan perintah itu lagi. Gigit aku. Meskipun harimau iblis yang haus darah itu hanya berada di level 5 dan IQ-nya tidak terlalu tinggi, dia juga tahu bahwa pria di depannya adalah penguasa hidupnya. Tanpa ragu-ragu, dia menggigitnya. Merasakan bau busuk di mulut besar dan melihat gigi putihnya, mata segitiga begitu ketakutan hingga dia melolong menyedihkan. Tapi kemudian terdengar bunyi klik di telinganya, tapi dia tidak merasakan apapun di tubuhnya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bahwa dia telah ditarik kembali oleh Ye Bufan, dan harimau yang haus bulan telah menggigitnya. Saat ini, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, seolah-olah dia telah meninggalkan gerbang neraka. Besar, besar, Tuan. Terima kasih karena tidak membunuh saya. Orang ini begitu ketakutan hingga suaranya bergetar dan giginya terus bergemeletuk. Jika aku tidak membunuhmu, aku terlalu memikirkannya. Ye Bufan tersenyum dingin, kamu adalah budak anjing yang membantu tirani kejahatan. Bukankah kamu biasanya suka menggunakan orang lain untuk memberi makan monster ini? Bukankah kamu mengatakan bahwa menjadi dagingnya adalah suatu kehormatan besar? Aku akan membiarkanmu hidup untuk merasakan bagaimana rasanya memberi makan monster. Sekarang itu nyata. Pukulan mental dan hukuman fisik adalah tujuan terbaik bagimu. Itu, dia menjabat tangannya dan mata segitiga itu terbang masuk. Di mulut harimau yang haus darah. Bab 3475, dia pantas mendapatkannya. Begitu mulut besar harimau haus darah itu tertutup, mata segitiganya lenyap sama sekali. Hanya menyisakan bekas darah yang menetes dari sudut mulutnya ke tanah. Melihat pemandangan kejam ini, orang-orang di sekitarnya tidak hanya tidak menunjukkan rasa kasihan atau takut, tetapi juga diliputi kegembiraan. Orang-orang ini telah lama ditindas, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan mereka tidak punya tempat tujuan jika ingin melarikan diri, tetapi mereka sudah sangat membenci orang-orang ini di dalam hati mereka. Melihat mata segitiga memberi makan monster peri ini, semua orang yang hadir sangat senang. Jika Pan Li tidak ada di sana, mereka pasti akan bersorak. Wah, beraninya kamu menyentuh bangsaku. Saat ini, Pan Li jauh lebih tenang dari sebelumnya, dan dia berteriak keras, penuh percaya diri. Nak, kemarilah dan berlutut di depanku, bersujud 18 kali, lalu bayar aku untuk wanita-wanita itu. Aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkanmu seumur hidup. Ye Bufan meliriknya, dengan sedikit ejekan di sudut mulutnya, lalu mengambil satu langkah ke depan. Berjalan mendekat. Berhenti, kamu tidak tahu identitasku, kan? Pan Li berteriak, ini adalah wilayah dari Sekte Iblis Abadi. Kakekku Pan Seng adalah tetua agung dari Sekte Iblis Abadi dan orang kuat di akhir zaman. Raja Hantu Abadi. Aku adalah dia cucu bungsu dan pewaris yang paling disayangi. Jika kamu berani menyentuhku, kakekku pasti akan menghancurkan 9 klanmu, dan tidak ada kerabat, teman, dan keluargamu yang akan selamat.
Semakin banyak orang ini berbicara, semakin percaya diri dia. Cukup, alasan mengapa dia begitu sombong dan mendominasi adalah karena kasih sayang Pan Seng. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seseorang pernah menghentikannya ketika dia melakukan kejahatan. Meskipun Pan Li tidak terluka, dia tetap dibunuh oleh Pan Seng yang melindungi kekurangannya. Justru karena itulah dia dikenal sebagai Raja Iblis Kecil. Setiap orang yang mengenalnya di sekitar Fang Yuan akan menjauh saat melihatnya, dan tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Dalam pandangan Pan Li, pria di depannya berani mengambil tindakan karena tidak mengetahui identitasnya. Begitu Anda mengumumkan identitas Anda, orang lain akan sangat ketakutan sehingga dia akan berlutut dan memohon belas kasihan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Ye Bufan berhenti dan menunjukkan senyuman di wajahnya. Jadi kamu adalah cucu dari sesepuh agung. Pan Li mengangkat dagunya tinggi-tinggi dengan ekspresi bangga di wajahnya. Bagaimana? Kamu tahu kamu takut kan? Sudah terlambat untuk berlutut sekarang, jika tidak ada dari kalian yang bisa bertahan ketika kakekku datang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, telapak tangan Ye Bufan sudah menamparkan wajahnya dengan keras, kipas angin itu terbang puluhan kaki jauhnya. Pan Li tidak pernah membayangkan pihak lain akan berani mengambil tindakan setelah dia mengungkapkan identitasnya. Dan kali ini dia tanpa ampun, pukulannya sangat keras dan keras hingga merontokkan semua gigi di mulutnya. Brengsek, kamu berani memukulku. Kakekku adalah tetua agung. Tetua agung. Orang ini dipenuhi amarah mohon ampun. Mengapa tiba-tiba gagal hari ini? Bukankah kamu hanya tetua agung dari Sekte Iblis Abadi? Bahkan jika kamu adalah cucu Raja Surgawi, itu tidak masalah. Ye Bufan berkata dengan pukulan backhand dan seteguk lagi, dan Pan Li terlempar ke sana tanah. Kamu beraninya. Pan Li terbaring di tanah dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Biar ku beritahu, aku baru saja mengirim pesan kepada kakek. Dia akan segera datang. Jika kamu berani menyentuh jariku lagi, semuanya akan berakhir. Orang ini menjadi galak, dan matanya dipenuhi dengan ketakutan. Oke, jika kamu mengatakan itu, maka aku tidak akan menyentuhmu. Ye Bufan tersenyum tipis. Pan Li hanya menghela nafas lega, tapi lehernya dicengkeram dan dibawa ke harimau yang haus darah. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kakekku tidak akan membiarkanmu pergi, cepat turunkan aku. Pan Li menyadari ada yang tidak beres, dan memikirkan nasib tragis mata segitiga barusan, miliknya suara gemetar ketakutan. Bukankah kamu, bajingan sepertimu, suka memberi makan orang ke monstermu? Hari ini aku akan memenuhi keinginanmu. Suara Ye Bufan dingin dan matanya mematikan. Kemudian dia melihat ke arah harimau haus darah yang ketakutan dan berkata, buka mulutmu. Meski hanya monster peri level 5, ia juga mengetahui konsekuensi menelan tuannya. Tapi mau tidak mau dia tidak setuju dengan situasi di depannya. Xiao Qing menamparkan kepalanya, dan kekuatan monster tingkat 9 tiba-tiba meledak. Kakak laki-lakiku menyuruhmu membuka mulut dan berhenti berbicara omong kosong. Di bawah penindasan yang sangat besar ini, harimau iblis yang haus darah itu gemetar dan membuka mulutnya yang berdarah tanpa perlawanan. Tidak, tolong jangan, diam sekarang, dasar binatang buas, diamlah. Petik 2. Pan Li berteriak sekuat tenaga meskipun Ye Bufan sedang mencubit lehernya. Tapi kemudian dia menyadari bahwa perkataannya tidak berpengaruh pada hewan peliharaannya, dan dia panik dan melolong seperti babi. Kakek, tolong aku, bantu aku secepatnya. Pada saat ini, dia merasa sangat menyesal jika dia tahu bahwa dia akan melarikan diri ke sini secepat mungkin setelah mengirimkan pesan ini kepada kakeknya, dan akan kembali untuk membalas dendam ketika dia kembali. Pendukung tiba. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari cakrawala yang jauh. Hentikan dengan cepat. Suara itu sangat jauh, dan seluruhnya dikirim ke sini menggunakan teknik rahasia. Mendengar teriakan ini, mata Pan Li langsung menyala dengan harapan. Tapi kemudian dia menemukan bahwa Ye Bufan mengabaikannya sama sekali, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, dan melemparkannya ke mulut harimau haus darah yang berdarah dengan jentikan tangannya.
Brengsek, tunggu saja kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Raungan Panli penuh amarah dan kengganan. Dia melihat bahwa dia akan diselamatkan, tapi semuanya sudah terlambat. Saat dia setengah berteriak, Xiao Qing meninju dagu harimau haus darah itu, menutup mulutnya, dan menelannya sambil mendengus. Salah satunya adalah seorang playboy yang nyawa manusianya tidak ada artinya, dan yang lainnya adalah iblis yang senang memakan manusia bersama peri, monster, dan binatang buas. Pada akhirnya, dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang luar biasa, dan dia pantas mendapatkannya. Penonton merasa sangat senang saat melihat pemandangan ini, namun mereka tidak berani berhenti sejenak, lalu berbalik dan lari satu persatu. Karena aku baru saja mendengar dengan jelas bahwa sesepuh agung legendaris telah datang dan membuat marah orang kuat seperti itu. Mungkin mereka akan dikuburkan bersamanya. Ini adalah tragedi bagi yang lemah. Di hadapan mereka yang benar-benar kuat, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan hidup mereka sendiri. Brengsek, kamu benar-benar membunuh cucuku. Suara tua itu terdengar, penuh amarah yang tak ada habisnya dan niat membunuh. Di saat yang sama, dua sosok langsung muncul di depan Ye Bufan dan yang lainnya. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut putih, tinggi dan dengan ekspresi garang di wajahnya. Itu adalah Pan Seng, tetua agung dari Sekte Iblis Abadi, orang yang kuat di akhir periode Raja Abadi, yang kekuatannya hanya lebih rendah dari pemimpinnya. Di belakangnya adalah seorang lelaki tua dengan tubuh sedikit gemuk dan wajah merah. Wu Ji, tetua kedua dari Sekte Iblis Abadi, sedikit lebih lemah dan berada di tahap tengah Raja Abadi. Pan Seng penuh dengan niat membunuh. Ketika dia mengetahui bahwa seseorang berani menyerang cucunya di wilayah Sekte Iblis Abadi, dia segera bergegas, tetapi dia masih terlambat selangkah. Dia benar-benar melihat seseorang mencoba memberi makan Panli kepada monster itu, jadi dia menggunakan transmisi suara Wanli untuk mengaum karena putus asa. Tapi dia tidak menyangka pihak lain tidak akan memberinya wajah ini sama sekali. Saat ini, dia sama sekali tidak peduli dengan Ye Bufan, dan langsung menamparkan harimau haus darah itu, berharap bisa menyelamatkan cucunya. Cahaya darah tiba-tiba muncul, dan harimau yang haus darah berubah menjadi kabut darah di seluruh langit. Segumpal daging busuk jatuh ke tanah dengan percikan, dan Panli lah yang baru saja ditelan. Sayangnya ia sudah mati, dan telah benar-benar kehilangan vitalitasnya di bawah kemampuan pencernaan yang kuat dari monster peri.